إلى يوم الدين خصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه ثم إلى روح محمد بن سالم الحفيظ ثم إلى مشايخنا ومعلمينا وإلى أرواح أولياء أهل البلدة خصوصا الحبيب علوي بن سقاف كياسين بن راشد عن المرتضى من حواليهم ثم إلى روح من عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلمنا وأسلافنا وعلمنا ومشايخنا وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-karim al-mannan ar-rahim ar-rahman wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم على سيد الإنس والجان حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام الزيان وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى ممر الأيام والشهور والأعوام والأزمان. أما بعد. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan para asatid, para sesepuh segenap takmir Masjid As-Sigaf, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bersama-sama berada di tempat yang istimewa, yaitu berada di dalam masjid yang merupakan tempat yang paling dicintai Allah di muka buminya. Banyak dituruni rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena digunakan sebagai tempat ibadah. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita, Rasul kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melanjutkan sejarah hidup daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Harapannya dengan membaca sejarah hidup beliau kita bisa meneladani, kita bisa mengikuti, kita bisa meniru walaupun tidak 100%. Beliau disebutkan mulai kecil sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia 4 tahun sudah kehilangan penglihatannya. Usia 4 tahun beliau matanya buta. Namun beliau tetap tumbuh dengan pendidikan daripada orang tuanya dan di lingkungan yang penuh cahaya, lingkungan yang istimewa, yaitu di kota Tarim. Dan dua hal tersebut dalam pendidikan anak sangat menentukan, para hadirin yang dirahmati Allah. Nomor satu, orang tua. Bapak dan ibu itu adalah guru pertama bagi anak-anaknya.
Rumah adalah sekolahan pertama bagi anak-anak kita. Oleh karena itu pendidikan awal itu sangat menentukan. Lek diumpamaaken bangunan niku pondasine. Lek pondasine niku sae kokoh kuat, insyaallah kajenge tingkat berapapun insyaallah aman. Tapi lek pondasine mboten kuat, dukur titik wis rubuh, ambruk bangunane. Oleh karena itu kita sering mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir itu para hadirin, sebetulnya semuanya itu 'alal fitrah, anaknya siapapun. Maksudnya alal fitrah itu pada dasarnya semuanya alat tauhid, iman kepada Allah, mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Namun setelah mereka lahir, tergantung nih bapak kali ibu masih asali iman, lek bapak kali ibu boten dados tiyang ingkang iman dumateng Gusti Allah, dididik Nasrani ya maka jadi Nasrani itu anak, krana tiyang sepuni Nasrani. Dididik Yahudi ya jadi Yahudi itu anak, tergantung pendidikan orang tua. Dididik Majusi juga demikian, akan jadi Majusi. Anak wong Islam nggih ngoten, lek dididik dengan pendidikan Islam, didike niku Islami, nggih insyaallah kelakuane ya kaya kelakuane wong Islam. Tapi krana mboten didik tiyang Islam niku anake tidak diberikan pendidikan yang Islami, malah dididik dengan gaya hidupnya orang-orang di luar Islam, maka yang terjadi seperti banyak kita saksikan di zaman sekarang ini, anaknya orang Islam tapi perilakunya tidak seperti anaknya orang Islam. Akhlaki mboten kaya akhlaki anake wong Islam. Gaya hidupnya tidak seperti gaya hidupnya anaknya orang Islam. Penampilannya tidak seperti penampilannya anaknya orang Islam. Sing ditiru tiang Yahudi, sing ditiru tiang Nasoro. Niku mboten titik zaman sak mangkin niki hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan disepelekan pendidikan awal ini, jangan disepelekan. Bisa kita buktikan. Monggo sampean woco sejarahnya orang-orang mulia, sejarahnya para aulia wassalihin, orang-orang yang punya makom dan pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita pastikan mulai sejak kecil mereka mendapatkan at-tarbiyah al-hasanah dari orang tuanya, dapat pendidikan yang baik dari orang tuanya. Oleh karena itu kita harus memahami
hadiah yang paling utama dari orang tua untuk anak itu bukan makanan para hadirin. Kula jenengan kan kadang-kadang lek urusan panganan nemen nang anak. Kadang-kadang eman katimangan saaken anake boleh. Oleh berkatan go muli gak gelem mangan, eling anake eman saaken. Padahal kalau makanan itu ya mungkin di kerongkongan aja rasanya enak, habis itu keluarnya jadi kotoran. Bukan minuman yang lezat, bukan itu, bukan duit. Hadiah yang paling utama dari orang tua untuk anak bukan duit. Apa maneh HP. Itu hadiah yang madharat. Apa maneh sik cilik-cilik dicekli HP, naudzubillah min dzalik. Bukan cuma ngerusak akhlaknya, bisa ngerusak fisiknya juga. Lek pun over dolanan HP niku bahaya. Karena itu ada radiasinya. Karena pun kata bukti ini salah setunggalnya ada teman saya sendiri di Pasuruan ini dolanan HP tok anake. Akhirnya balak-balik kejang. Pemicunya itu karena keseringan main HP. Jadi judul ngerusak akhlak tok, sakit ngerusak fisik. Jadi hadiah paling utama bukan itu semua. Hadiah paling utama dari orang tua, bapak, ibu untuk anaknya adalah pendidikan yang baik. Siapa yang menyatakan itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setunggal hadis dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manahala walidun waladahu min nahlin afdhala min adabin hasan. Tidak ada satu hadiah dari orang tua untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan yang baik. Jadi kate didik saya anak niku sepuntene sing kathang nggih, aja ngenteni dadi ABG anake baru dididik sing sae, keliru. Lek wis dadi ABG kate dididik sing sae kadang-kadang kesulitan akhirnya orang tua. Sing kata lak kaya ngoten zaman sak mangkin iki. Sudah menginjak mulai remaja dadi ABG kok mulai nyeleneh-nyeleneh anake. Kok mulai aneh-aneh anake, kok ono sinyal-sinyal yang membahayakan pada diri anaknya, baru kadang-kadang musyawarah kali ustaz. Yo nopo anak kula niku kok ngeten. Baru kadang-kadang bingung dolek pondok, dolek madrasah. Padahal madrasah pertama itu ya rumah kita masing-masing. Jadi jangan nunggu mengejar remaja. Mulai bayi tas lahir niku lho, lek saged niku tiap harinya yang dilihat yang baik-baik. Yang didengar yang baik-baik. Napa krana niku masih mulai cilik pun berpengaruh. Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad niki teng salah setunggal kitab beliau yang lain. Insyaallah dalam kitab lek mboten kelintu Adab Sulukil Murid. Itu beliau maringi keterangan innas sam'a wal basara babani maftuhani ilal qalbi yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu minhuma. Pendengaran, penglihatan itu diumpamakan dua pintu yang terbuka.
yang nyambung ke hati dan akan sampai ke dalam hati manusia apapun yang masuk melalui keduanya. Jadi sing ditingali kali meripat niku mlebet teng ati. Sing dipirengaken kali kuping nggih mlebu teng ati. Dan itu pengaruhnya nggak nunggu kalau dewasa yang dilihat itu berpengaruh, nggak nunggu dewasa yang didengar itu berpengaruh, masih mulai sik bayi. Lek kepengin buktine teng Indonesia niku lak nate kejadian. Kula pun sering nyampeaken. Niku bukan di negara lain, di Indonesia pernah kejadian. Anak umur 5 tahun terjun bebas lompat dari lantai 19. Umur 5 tahun lompat dari lantai 19. Nggih pun jelas lek bunuh diri ndak mungkin kan. 5 tahun kepikiran opo ndak tahu tuh mon aku ono arek 5 tahun sumpek kau. Stres bro. Kepikiran niku gak kira eno. Sing akeh pikiran iki lak sing wis duwe bojo duwe anak iku akeh pikiran. 5 tahun mboten kepikiran apa-apa bunuh diri pun ndak kira eno bunuh diri 5 tahun. Lho tepak kejadian niku kali kakake umure 8 tahun. Akhire kakake niku diinterogasi kali polisi. Kesimpulan polisi, adiknya yang umur 5 tahun itu terjun bebas dari lantai 19 karena niru Spiderman. Wong Spiderman ditiru ya kukut sih. Loh itu artinya apa? Yang dilihat berpengaruh, mempengaruhi jiwanya, mempengaruhi hatinya. Mangkane lek sing ditingali sae-sae mulai cilik, insyaallah atine sae. Jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Dalam jasad manusia ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka anggota badan yang bohir ini, mata, telinga dan lain-lainnya seterusnya ini perbuatannya akan baik. Tapi le anggota segumpal daging itu rusak, boten sae, kata kotorane, kata penyakite, maka anggota badan yang bohir ini pun perbuatannya juga tidak akan baik. Napa mudghah niku wau yang ada fil jasad tadi, ala wahyal qalb. Segumpal daging itu adalah hati. Oleh karena itu kita berusaha mulai kecil yang dilihat anak-anak kita ini kita jaga para hadirin. Orang-orang sholihin yang ada di Hadramut itu diceritakan, nggak sedikit di antara mereka mulai lahir sampai pejan itu sepisan tok lho ningali wajane tiang kafir mboten nate. Dari penjagaannya orang tua sampai seperti itu, sepisan tok ningali wajane orang kafir, tiang sing mboten iman dumateng Gusti Allah, mulai lahir sampai pejah mboten nate. Pantas kalau hati mereka bersinar, berkilau, bercahaya para hadirin. Sedangkan kita akui para hadirin, anak-anak kita mulai kecil sudah banyak kotoran di mata mereka.
mulai cilik sing didelok HP, mulai cilik sing didelok TV, tayangan-tayangan yang bukan mendidik malah lebih banyak merusaknya. Umur 2 tahun, 3 tahun bendino iktikaf ngarepe TV ngene tok. Kadang-kadang delok sinetron. 3 tahun delok sinetron. Mari ngono sinetrone isine napa? Nyenggrang-nyenggrang wong tuwa. Lek karepe gak dituruti ambek wong tuwane disenggrang-senggrang wong tuwane, ditantang, diancam, minggat teko omah, melayu teko omah. Lho itu saja sudah pendidikan yang jelas merusak akhlak. Ngajari anak kita semuanya uququl walidain, durhaka sama orang tua, berani sama orang tua. Itu TV-nya kita yang belikan, sing nyetelno ya wong tuwane, sing barengi ndelok ya wong tuwane. Dadi tumbuh oleh tutup. Engko lek wis anake mulai ganyang, mulai kurang ajar, niru sing didelok wau niku, baru kelabakan orang tuanya. Oleh karena itu mari kita ambil pelajaran dari sini. Mulai usia 4 tahun matanya tidak kelihatan itu hadat. Tapi karena barokah pendidikan dari orang tuanya, dididik dengan baik, dikasih motivasi oleh orang tua, dikasih contoh yang baik. Contoh yang baik itu penting. Krono sing pertama ditingali kali anak niku mulai cilik niku sanes tiang lintu, bapak iya opo, ibu iya opo niku sing ditingali. Mangkane lek bapak soleh, ibu solihah, insya Allah anak-anaknya jadi solihin solihat, karena diharapkan orang tua yang seperti itu memberikan teladan yang terbaik kepada anak-anaknya. Tapi sawali aneh lek tiang sepuh maringi contoh sing boten sae nggih sami kali sing kula panjenengan sering mireng teng pribahasa niku ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi wong tua niku kalau bisa jangan cuma merintah kepada anaknya. Anaknya kongkon ngaji maghrib ngaji. Bapak nyetel TV, repot. Ayo nang masjid, bapak lu gerdu. Siwakan nak yo siwakan. Kayak sholat siwakan yo, bapak gak tahu siwakan rokokan tok. Diawali dari orang tua, jadilah orang tua yang soleh. Ibu jadilah ibu yang solihah. Mulai masih kecil anak-anaknya perlihatkan yang baik-baik, perdengarkan yang baik-baik, kenalkan dengan orang-orang yang baik, ajak ke tempat-tempat yang baik, kasih contoh yang baik, biasakan yang baik-baik. Insya Allah jadi anak baik, boten repot sak temen. Orang zaman dahulu itu diceritakan, orang zaman dahulu duwe bayi sik procot, bayi procot. Niku lek bapake kali ibuke tengah wengi tahajud, tangi qiyamul lail, anake sing bayi niku ditangeni. Lek kate niru pancene angel iki, repot nih. Gak tega lek kula jenengan saken rek sik bayi cek turu wae. Wong aja maneh bayi nggih. Wis sekolah SD umur 10 tahun niku lek prei sekolahane subuh gak ditangeni kok. Mumpung prei sekolahane turune cek tuwu. Turune cek tuwu. Dan nunggu jam 8 wae tangi. Akhirnya duduk salat subuh campur duha. Loh itu fakta, itu nggak bisa kita pungkiri, banyak yang seperti itu, padahal itu pendidikan yang salah besar.
Lek wis 7 tahun niku wajib ditangeni. Nangeni ini wajib, ndak nangeni tok dosa jenengan wong tuane. 10 tahun digepuk, ndak gelem tangi gepuk. Walaupun mukulnya hanya sekedarnya ya, dzarban ghairu mubarrihin. Ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak mencucurkan darah, tidak mematahkan tulang, sekedarnya. Bahkan sebagian ulama menyatakan kalau bisa jangan lebih dari 3 kali pukulan. Makanya dadi wong tua niku nggih perlu segiorotan teng griya, perlu. Nggih perlu segiorotan yo gawe iku didik salat niku khususe. Lek 10 tahun mboten purun kan wajib memukul itu wajib. Duduk sunnah wajib, lek boten gepuk niku jenengan sebagai tiang sepuh berdosa karena tidak melaksanakan perintahnya Allah dan Rasulnya. Dan itu bukan mendolimi anak, itu menyayangi anak, mendidik anak agar mulai kecil memperhatikan sholat, menjaga sholat. Jadi menginjak remaja pun balik ndak wani ninggalaken sholat, ngrekso sholat temenan. Lek pun sholati sae insyaallah lintune sae, barokah sholati sae. Loh ini hilang sudah di tengah-tengah umat Islam para hadirin. Ana anake wong ndak sholat umur 10 digepuk, tanggane ketok, waduh, cek kereng irek, bapak irek. Wah, repot banget. Ndak usah dipedulikan omongannya orang. Yang penting tadi itu mukulnya sekedarnya. Ya, ojo gampleng ijotosi sampai mimisen buanting ya, ojo golim temenan lek kaya ngoten. Lho itu orang dulu sik procot tahajud niki duduk salat 5 waktu tahajud ditangeni anake, tangeni. Salat yo gak iso, ndonga yo gak iso, zikir yo gak iso. Artinya apa? Supaya terbiasa sudah mulai bayi bangun tengah malam masih dolanan ndak apa-apa, ningali tiang sepune bapake beber sajadah salat tengah wengi, ningali ibuke meruku salat, maca Quran, itu sudah berpengaruh. Ya ini saja, mudah-mudahan manfaat. Kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir sebelum saya tutup, mohon barokah Fatihah untuk beberapa orang yang dalam 1 minggu 2 minggu ini meninggalkan alam dunia, yaitu Al-Alam Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Hamid di Jakarta, seorang yang alim. Kemudian Al-Habib Umar bin Abi Bakar Al-Muhdhar Rokoitan. Kemudian Al-Habib Musa bin Husain Al-Muhdhar tidak jauh dari masjid ini. Kemudian juga ada Al-Habibah Su'ud binti Hamid Al-Hamid, annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa la yaj'al quburahum hufra min hufarin nar wa annallaha yajma'uhum ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatil muslimin ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.